Onyx versus RRQ siapa menang dari sudut pandang lo? Eh, Gimana guys ya? Itu 50-50 kayak guys. Cuman kayak ya 55-50 lah. RRQ lagi kuat. RRQ lagi kuat, Onyx lagi kuat juga gitu. Susah juga sih ya, nggak ketebak juga cok itu. RRQ itu mainnya cantik banget guys, kayak wah itu udah kompak gitu loh. Tapi Onyx juga player-playernya sih ngeri banget ya. Dari segi mekanik mereka itu loh, kayak bukan hanya mekanik sih. Kayak ada beberapa, misalnya kayak ada beberapa player tuh dari Onyx tuh kalau misalnya dibandingin mekaniknya sama RRQ tuh kayak player RRQ tuh kalau dari segi mekanik tuh nggak sekuat si Onyx. Cuman makronya RRQ itu soal pengetahuannya di tim RRQ itu, nah itu melebihi dari Onyx gitu loh. Nah, plus minusnya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau menilai juga ya itu. Kalau kalian, menurut kalian siapa yang menang guys? Maksudnya secara netral ya coy. Maksudku itu kayak secara netral lah, kayak kita nggak usah bicarain soal oh ini tim idola saya atau idola ya idola kalian gitu. Kita kayak ngomongin hal yang netral lah. Kira-kira menurut kalian tuh yang paling memungkinkan antara dua tim itu benar-benar netral tapi ya kira-kira siapa gitu? RRQ ya, Onyx. Ini benar-benar netral ya guys ya, benar-benar netral ya. Jadi kita itu nggak, bukan karena kita itu mengidolakan mereka, bukan gitu loh. Kayak dari memang dari segi pure permainan. Cok, miss tuh. GPX kan belum ada, maksudnya belum belum main di MPL. Nanti GPX coy. RRQ serem, serem banget musim ini. RRQ tuh playernya itu motivasi buat jadi juaranya itu masih tinggi guys. Tapi ketika, jadi gue ada cerita sih, kayak mereka itu kebanyakan memang mengincarnya adalah juara dunia guys. Jadi beberapa orang di anak-anak RRQ itu yang mereka mau kejar sih. Itu kayak eh jiwa kompetitifnya itu kayak membara banget di posisi sekarang gitu. Dari 4 tim yang tersisa, mana yang lebih berpeluang ke M3 kok? Onyx RRQ guys. Onyx RRQ sih, dua itu tuh. Dua itu tuh kuat cok. Kalian pikirnya tadi dia RRQ lawan AE 3-0, Onyx lawan EVOS 3-0 gitu. Kayak mereka itu kayak samar-samar gitu loh. Ya gak sih? Mereka dua tim yang kalau menurutku di posisi sekarang ya next level lah guys ya. Next level lah oh iya. Dan mereka itu ya tadi punya dua kelebihan itu loh. Tanggapan lu sama Versik yang nafsuan kok? Kadang kita sebagai core tuh butuh yang seperti itu sih. Ya kita butuh kayak eh keagresifan itu gitu loh. Karena kalau enggak dia itu nggak akan tahu gimana, kayak gimana ya. Yang harus mengerti si core ini kan adalah teman-temannya gitu loh. Teman-temannya harus ngerti kapasitas si core-nya itu. Cuman kadang kayak ada beberapa ide yang memang dia miss gitu ya. Contohnya kayak Harley kemarin, mungkin Link gitu-gitu ya. Kayak memang dia ada beberapa miss gitu loh. Cuman itulah guys, pentingnya komunikasi sebelum kita set up sesuatu itu penting banget sih. Contohnya kayak misalnya
Misalnya aku nih mau maju nih, mau perang besar gitu loh, aku kayak bilang kayak, oh ini aku hanya nge-trade ya, aku hanya nge-trade skill, atau aku hanya nge-bait, nge-trade darah gitu loh. Nanti tim-timnya mengerti tuh gitu. Mungkin seperti itu lebih bagus lah, komunikasi untuk setup yang seperti itu lebih bagus gitu loh. Jadi nggak ada yang namanya miss segala macam atau offside. Jagoan Link Arbet apa Versik mas? Kalau jagoan Link si Kira itu siapa sih namanya? Kairi. Kairi. Kairi sih guys. Nggak bohong aku. Kalian nonton deh MPL PH. Waduh, Onik PH. ya itu sih Onyx PH guys. Waduh, itu sih linknya anjing ya guys ya. Serius, aku, kayak dia tuh bisa mainin linknya itu sambil kayak gerakin mapnya gitu loh. Itu Parah banget. udah kayak waduh. Kalau misalnya Albert yang dulu link yang dulu Albert mungkin sama. Tapi karena Albert itu udah nggak dilepas lagi linknya guys. Jadi kayak aku pun kemarin nanya ke Albert. Aku nanya ke Albert tuh, pernah aku bilang, Bert, kalau misal suatu saat atau di MPL playoff link lu dilepas, kira-kira lu pede nggak? Maksudnya lu pede nggak akan skill lu yang link lu yang sebelumnya gitu loh? Dia juga bilang belum 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 tentu gitu loh. Kayak dia dalam menjawab itu tuh kayak ada keraguan gitu loh. Dan dia juga bilang kayak ya belum tentu. Tapi Albert tuh sekali menguasain hero, makanya aku bilang kayak dia tuh core yang dia tuh core yang bener-bener kayak sejenis Sans gitu loh guys. Hanya gimana ya, memposisikan diri lu menjadi player terus gitu loh. Jadi mereka tuh core-core yang bisa dibilang tuh kayak lu mau kasih mereka core apa aja, itu kayak mereka bisa dominasi banget gitu. Ini ya sorry ya, aku defend ini ya guys, defend Discord. Jadi kita bisa ngobrol lah, biar nggak bosen juga cuy. Kalau lawan balik jungler gimana pendapat lu mas? Kalau lawan balik jungler masa? Oh kalau Iwan balik jungler gimana mas pendapat lu? Butuh adaptasi pastinya guys ya. Pasti butuh adaptasi sih cuy. Gak bisa kita kayak bilang mungkin ya bisa gitu loh. Ngapain harus Iwan yang balik gitu loh. Sedangkan Persik udah dilatih sampai juara dia kan season 7 gitu kan. Berarti kayak dia tuh udah apa ya namanya, keterampilan dalam hyper tuh udah, jungler tuh udah bagus banget gitu kan, di EVOS gitu loh, untuk EVOS gitu. Ya udah jadi kayak menurut kayak udah nggak perlu lah kayak mau diganti ini itu. Kita itu nggak, oke kalian sekarang banyak mempertanyakan soal EVOS lah. Kita tuh nggak tahu apa isi kayak dapurnya bagaimana. Kalian juga kadang tuh berpikir bahwa kayak oh, mainin ini, mainin itu, mainin ini. Belum tentu guys. Belum tentu semudah itu bro. Ya kan? Belum tentu kayak mau mainin ini, mainin itu, belum tentu. Bahwa kalau misalnya main ini pasti menang. Nah, tidak ada guys yang namanya tim ingin memainkan ini untuk kekalahan tuh nggak ada, udah nggak ada lagi. Ya nggak mungkin juga lah gitu loh. Ada pengecualian sih sebenarnya, ada pengecualian guys. Hal itu bisa terjadi gitu loh. Belum rezekinya, belum rezekinya dan usahanya itu belum maksimal berarti. Pasti kayak gitu sih guys ya. Cuman ini kayak pendapatku aja lah ya. Kayak gimana perspektifku tuh melihat mereka gitu loh. Evos masih bisa ikut M3 nggak mas? Ya pasti masih bisa lah, nggak ada yang nggak bisa sih sebenarnya tuh, nggak ada hal yang mustahil tuh, nggak ada guys. Asal kita itu udah all out banget dengan apa yang kita lakukan buat hal itu, maksudnya buat tujuan itu, ya pasti bisa cuy.
nggak ada yang nggak bisa. Jadi ya siapapun timnya yang kalian dukung, siapapun ya tim yang kalian sukai, ya semangatin mereka terus. Jangan ada kekesalan kalau misalnya tim kalian lagi ada kenapa-napa, tim yang kalian suka lagi kenapa-napa, doain mereka. Bukan kalian suruh ganti ini ganti itu, bro. Nggak bisa, guys. Tidak tahu, kita nggak tahu apa isinya, nggak tahu, masalahnya kita nggak tahu, bener nggak? Menurut gue Drian player luar biasa. Dia seperti itu karena mental dia, guys. Mental dia yang udah terlatih banget gitu loh. Dia player lama, bro. Ya kan? Player lama yang udah kayak ini. Itu kayak sepengalaman gue aja, guys, ya. Karena paling penting banget tuh kayak jika kalian melihat kayak satu player season sebelumnya, dia tuh the best banget. Wah, permainannya bagus. Terus season setelahnya dia drop performanya gitu. Mungkin ya bisa jadi karena meta, cuman mungkin juga karena bisa dia kurang all out gitu loh. Tapi yang pasti usahanya kurang pasti loh. Nggak sebanyak dia itu, perjuangan dia itu nggak sebesar di season yang sebelumnya gitu. Itu ngefek lah, guys. Nggak ada kalian mau alasan kayak gue telat adaptasi. Menurutku kalau aku misalnya ditaruh di posisiku kayak gitu ya, nggak akan mau terima sih alasan kayak gitu. Kita berlatih di satu hari itu kita punya waktu 24 jam. Taruh kita tidur itu 7-8 jam itu udah paling lama lah, guys, ya. Sisa 16 jam deh, 16 jam. Di dalam 16 jam ya kita coba gitu loh buat melatih apa namanya profesi kita gitu. Profesi kita apa ya, pro player ya, latihan 16 jam. Oke, kita taruh makan deh, makan kita taruh satu hari tiga kali 4 kali lagi, kita taruh total semuanya dari makan itu 2 jam gitu. Kalau ngobrol sih ya sambilan main bisa kan, soalnya dulu aku pernah ngalamin kayak gitu. Mas Eko tumben belum ngantuk. Kasihkan ngobrol, bro, kita, bro. Mas Eko suara ngorok Yurino kenceng banget. Ya, wajar lah, guys. Capek kalian tuh orang. Capek. Semangatin Evos buat besok kok. Aku selalu semangatin tim apa? Selalu semangatin teman-temanku, guys. Aku sebenarnya nggak ada sih yang namanya kayak untuk sekarang kayak semangatin. Maksudnya dari kemarin tuh lebih semangatin buat ke teman lah, guys, ya. Teman-teman gitu. Itu sih. Pai susu lu gimana kok? Udah titip Drian sih. Udah titip Drian, guys. Asu cok orang ini, Yurino ini. Ditinggalin dia, guys, di mana, di sana, di Bali, bro. Mas slot MPL aman. Nah, doakan, bro. Karena kita mau mendapatkan slot MPL juga, kita bukan berbicara soal uang, hanya uang gitu loh, tapi banyak juga gitu. Oke. Mas Eko, Mas Eko jelasin bagian MPL sekarang dong. Misalnya nanti siang Evos menang. Misal nanti siang Evos kan AE. Evos nanti kan yang main kan RRQ dulu kan. Jadi gini, guys. Kalau misalnya harusnya upper bracket dulu yang main, guys. Jadi contohnya gini, RRQ Onyx. Salah satu dari mereka kalah, mereka turun. Mereka turun untuk apa? Nungguin antara AE dan Evos, siapa yang bakal menang. Nah, setelah itu salah satu dari mereka
ada yang menang, mereka ketemu Onyx, yang satu pulang, yang satu ketemu Onyx. Nanti yang satu yang lower bracket itu main, yang dua tim itu lagi, kan yang atas sudah nunggu nih di grand final, nanti yang di bawah main nih buat ngambil ke grand final gitu. Intinya besok yang upper bracket ini guys, siapa yang menang itu udah ngamanin slot MPL guys, slot M3. Siapa yang menang antara Onyx atau RRQ itu udah ngamanin banget. MPL setuju aja lower dulu tot. Ya, lower upper. Nanti mereka nungguin gitu guys. Yang lower tuh nungguin yang upper motong gitu kalau kalah. Karena bagannya kan upper tuh kayak lebih maju kan gitu. Dipanggil Ler kok. Hah? Halo Ler. Tidur dia. Wah, kok? Ayo, The Forest. Wah, gua tadi cuma ngobrol-ngobrol doang. Cok, gua udah mau off, bro. Oh, ya udah. Gue The Forest ya. Yoi, bro. Oke, bro. Bye-bye. Ayo Mas Eko, makasih banyak ya Mas. Yo. Go The Forest deh Mas. Sep. Ya gitu guys. Intinya kalian nggak usah ada kayak kekecewaan boleh sih ya. Cuman kayak menurutku ya kayak berdamai lah akan hal itu gitu loh. Bawa santai bro. Nikmati aja loh. Jadi penikmat tuh menurutku lebih enak lah. Penikmat yang netral. Tapi ya wajar, orang menjagokan satu tim tuh ya wajar aja lah. Berapa persen gue Gepex masuk MPL? Wah, presentasinya nggak bisa buat kalkulasi ini ya. Nggak ini juga cuy. Mas, menurut lu Indonesia ngamen MPL slot MT berapa tim? 2 atau 3? Karena tuan rumahnya Singapura harusnya 2 sih guys. Yang 3 tuh yang tuan rumah biasa. Biasanya seperti itu ya. Tapi yang paling ngeri nanti tuh